Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Bagi Tuhan. Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Tak terasa Bapak Ibu Saudara, tinggal dalam hitungan minggu kita akan masuk di tahun yang baru. Kalau saya kilas balik ke belakang, tahun 2024 menurut saya adalah tahun di mana saya banyak belajar. Tuhan mengajar saya, Tuhan memproses saya.
Dan memang tidak mudah. Namun kalau saya boleh tarik satu benang merah yang saya bisa lihat dari setiap kejadian, itu adalah penyertaan Tuhan. Itu adalah Tuhan Yesus yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Di masa kelam, di masa senang, di masa-masa kita ada di gunung kemenangan, maupun di dalam lembah kekelaman, Tuhan Yesus yang selalu ada bagi setiap kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, apapun kondisimu saat ini, kalau kita semua boleh ada di tempat ini, mari kita sama-sama sembah Tuhan. Mari kita sama-sama masuk hadirat-Nya, karena Ia telah terlebih dahulu melakukannya untuk kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu. Kami berkumpul hari ini untuk menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus. Biar semua kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pimpin kami, sertai kami ya Tuhan. Ini semua hanya untuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita sama-sama katakan amin. Sebab Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Di surga, sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi
sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari dengan iman sama-sama. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi, namamu di hidupku Tiada yang lain selain Engkau, Bapa. tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tiada yang lain, Yesus. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah Dia. Yang layak sembah, puja. Semua bagimu, hanya untukmu Tuhan. Yesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari sama-sama lebih lagi jemaat Tuhan.
praises to your name. Oh Jesus. Oh Lord, praises to Segala your pujian dan name. penyembahan hanya bagimu Tuhan. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Mari sembah Dia. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Hanya Oh bagimu Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Praises to your name, oh Jesus. For your name is great and greatly to be praised. Oh God, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Biar semua kemuliaan, kehormatan, dan pujian hanya milik-Mu Tuhan. Yang percaya suarakan haleluya. Haleluya, shalom jemaat GBPRJ. Shalom. Tuhan adalah sumber kemenangan kita, amin. Amin. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu
Mari angkat kedua tanganmu. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Sambil bertepuk tangan di atas kepala yuk. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Hati kami sungguh bersuka Tuhan. Shalom GBPRJ. Lebih semangat lagi saudara, shalom. Ada sukacita Natal di tempat ini, amin. Saya percaya tempat ini limpah dengan sukacita. Boleh kasih tahu kanan kirinya, mari bersukacita. Haleluya. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Happy as the sun. Lebih keras lagi suaranya, come on. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Happy as the sun. Mari bersama. Let the broken clouds all sing, sing and sadden, drive the dark of down the way. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Kau yang bersuka kita sorakan, haleluya. Yes. Kami datang ke tahta kudus-Mu dengan sukacita Tuhan. Mari katakan. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Happy as the sun. Joyful, 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 joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Happy as the sun. together, come on. Let the clouds all sing, sing and stand. Around the dark of away. Giver of immortal gladness, fill us with the light. Sekali lagi, come on, katakan. Let the clouds all sing, sing and stand. Drive the dark of away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day, light of day. Mari umat-umat yang bersuka cita, tepuk tangan di atas kepala Tuhan kita, come on. Haleluya. Kami bersuka cita untuk Tuhan Yesus, Sang Raja Damai. Haleluya. Yuk sama-sama ya, kita nyanyi buat Tuhan. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Happy as the sun. Let the clouds all sing, sing and sadden. Drive the dark of down away. Giver of immortal gladness, fill us with the
Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Hai orang-orang yang benar, nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Karena dialah Allah yang perkasa, Bapa yang mulia, Raja damai. Namanya Yesus Kristus. Dan dia lahir untuk bangsa-bangsa, buat bangsa Indonesia. Hingga ada perkenanan Tuhan atas Indonesia. Indonesia diberkati dari Sabang sampai Merauke. Sandang pangannya penuh dengan melimpah. Indonesia akan menjadi bangsa yang adil dan makmur. Tuhan memberkati Presiden dan wakilnya, Pak Prabowo dan Pak Gibran, bahkan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan, biar Engkau berikan kemampuan, hikmat, marifat pada mereka dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di bangsa Indonesia, sehingga Indonesia semakin baik. Tuhan memberkati Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 terkasih Dr. Rianto. Kasih kuasa urapan-Mu mengalir dalam kedua hamba-Mu ini Tuhan. Diberkatilah keluarganya, kesehatannya, pelayanannya. Bahkan dimanapun kedua hamba-Mu melayani, menggembalakan. Di situ banyak jiwa mengalami pertobatan di era Pentakosta ketiga ini. Dan Indonesia akan mengalami pelipat gandaan kasih karunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat generasi Yeremia. Biarlah Tuhan Engkau memberkati generasi ini. Mampukan mereka hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Sehingga mereka boleh mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Ajar mereka selalu melekat menjadi pelaku firman dimanapun mereka berada. Sehingga mereka boleh menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Karena merekalah akan menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Karena setiap orang punya kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan secara otentik lewat kuasa dan hadirat Roh Kudus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan dulu kembali saudara kasih Tuhan Yesus. Baik, dengan sukacita saudara kami rindu menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GBPRJ pada hari ini? Kalau ada boleh lambaikan tangannya, jangan malu-malu. Apakah ada? Di sebelah kanan saya ada. Wah, boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang, selamat beribadah di GBPRJ. Bagi Bapak Ibu Saudara Jiwa Baru dapat mengisi form biodata Jiwa Baru dengan cara mengisi form biodata Jiwa Baru dengan meng-scan QR yang ada di layar depan. Shalom Bapak Ibu Yesus. Ada pengumuman sedikit Bapak Ibu ya, nggak kerasa kita sudah memasuki bulan yang terakhir ya. 2024 sudah jalan ya, kita baru melalui proses di mana ada pandemi, lalu kita mulai beribadah. Kami dari gereja ingin mengetahui feedback ya, adakah masukan-masukan dari Bapak Ibu, apa yang perlu kami lakukan lebih lagi untuk melayani Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu kami ada buat kuesioner Bapak Ibu. Saya minta waktunya sedikit aja, cuma 8 pertanyaan. Boleh nggak Bapak Ibu isi, kita ada QR-nya, bagi Bapak Ibu yang bisa pakai QR, bisa langsung scan QR-nya, langsung diisi di situ, hanya 8 pertanyaan. Tapi yang nggak punya atau yang nggak mau pakai QR, boleh isi di formulir, ada usher-usher yang Bapak Ibu angkat tangannya aja. Nanti usher-usher akan berikan. Hanya 8 pertanyaan. Nama optional ya, Bapak Ibu kalau mau tulis nama boleh. Namanya optional. Lalu ada jenis kelamin, status, umur. Lalu ada pertanyaan yang pertama, apakah kita sudah tertanam di KUL? Lalu sejak kapan Bapak Ibu sudah berjemaat? Boleh ditulis di situ ya. Ada Borobudur, PRJ yang waktu kita di G-Expo ya. Lalu ibadah raya berapa Bapak Ibu beribadah? Yang keempat, apakah Bapak Ibu mengalami peningkatan rohani sejak beribadah? Lalu yang kelima, apakah Bapak Ibu rutin beribadah? Yang keenam, alasannya mengapa Bapak Ibu beribadah di tempat ini ya. Lalu kalau misalnya ada masukan,
bisa ditulis di paling bawah ya. Yang nomor 6, kalaupun ada alasan yang lain daripada yang kami sudah siapkan, Bapak Ibu bisa tulis juga di sana, free form. Apakah Bapak Ibu sudah ber-KKJ? Ya, dicentang aja semuanya ini multiple choice, ada teksnya, ada boxnya, tinggal dicentang-centang aja. Ya. Lalu kalau ada saran dan input, boleh dikasih masukannya kepada kami, Bapak Ibu. Ya. Semoga dari feedback ini kami bisa melayani Bapak Ibu lebih lagi. Amin. Semuanya sudah selesai? Take your time. Maaf ya kita ganggu sedikit ya. Kita berusaha untuk terus menjadi lebih baik ya. 2025 kita bisa melayani Bapak Ibu lebih lagi. Sudah? Nah, Bapak Ibu yang sudah selesai bisa dikembalikan formulirnya kepada usher ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan. Baik, berikutnya saudara sekalian, kita sudah masuki di minggu 3. Seperti biasa di setiap minggu ketiga akan ada 2 persembahan saudara. Akan ada persembahan kolekte dan persembahan diakonia. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan diakonia. Bapak Ibu sekalian bisa menyiapkan persembahan Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa diberikan melalui amplop yang kantong persembahan yang diedarkan, atau Bapak Ibu juga bisa memberikan melalui scan QR yang ada di bangku depan saudara masing-masing. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama mendengarkan presentasi tentang diakonia. Shalom. Bulan ini adalah bulan terakhir kita menabur untuk kegiatan misi di tahun 2024. Selama ini taburan Bapak Ibu sekalian sangat berdampak dan sangat memberkati. Kita sudah melaksanakan 49 kegiatan misi pada tahun 2024 dan Bapak Ibu sudah menjadi terang bagi banyak orang. Total penerimaan sebesar 231.500.000 sekian dengan pengeluaran bantuan sosial jemaat sebesar 40.650.000, kegiatan misi 22.900.000 sekian, biaya pendidikan jemaat sebesar 12 juta sekian, bantuan PAUD cerah sebesar 16 juta, dengan total pengeluaran pada bulan November adalah 91.600.000 sekian. Kegiatan yang sudah dilakukan pada bulan November, yang pertama adalah pelayanan di Lapas Cipinang, Divisi Narkotika. Kita bisa lihat slide-nya, di sana kita mengadakan ibadah bersama dengan para warga binaan, kemudian disampaikan firman Tuhan dan kita mendoakan masing-masing dari mereka sehingga mereka menjadi kuat dan semangat untuk hidup berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita melakukan pelayanan pada suku Baduy luar. Kami mewakili Bapak Ibu untuk melayani masyarakat di sana dalam bentuk kesehatan dan pemberian gizi di Kampung Sampang Lebak. Di sana kita berbagi kasih, kita melakukan cek kesehatan, pengobatan, serta bantuan gizi untuk anak-anak dan masyarakat di sana. Biasanya mereka harus melewati bukit dan sungai untuk dapat berobat ke puskesmas terdekat dengan jarak tempuh sekitar 10-30 km. Banyak mereka tidak bisa menggunakan BPJS karena mereka tidak punya KTP. Jadi mereka biasanya melakukan pengobatan tradisional. Kalau ada yang terpaksa sakitnya berat, baru mereka ngurus KTP. Dan mereka bisa mendapat pelayanan, tapi tidak banyak yang menggunakan BPJS di sana. Di sana kita juga bawa makanan dan sembako untuk masyarakat di sana. Juga bernyanyi bersama dengan anak-anak di sana, beramah tamah dan menyampaikan firman Tuhan untuk masyarakat di sana. Selanjutnya, gereja kita secara bertahap dan berkelanjutan akan mengadakan pelayanan di sana kembali bersama-sama dengan teman-teman kita dari KOM 300. Kemudian yang ketiga, kita memberkati hamba-hamba Tuhan dari 10 gereja-gereja interdenominasi di Kedaung, Tangerang. Kami mewakili Bapak Ibu memberkati hamba-hamba Tuhan dan pengerja setempat. Di sana dalam bentuk cek kesehatan, memberikan pengobatan, memberikan sembako ya untuk hamba-hamba garis depan di sana supaya mereka unity untuk memberkati kota Jakarta. Kita bersama-sama dengan mereka saling sharing dan diberitakan firman oleh Pak Robert tentang pentingnya unity untuk kota Jakarta.
supaya kita bisa bertumbuh jadi gereja yang misioner dan bangkit bagi pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Agenda pada bulan Januari 2025 adalah kita akan melakukan kegiatan donor darah dan cek kesehatan di gereja kita ini. Kemudian yang kedua kita melakukan kunjungan sosial ke rumah singgah anak-anak yang menderita kanker yang namanya Respect Peduli. Di sana kita akan memberikan bantuan untuk makanan yang bergizi buat mereka ya, dan menghibur anak-anak di sana. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, untuk perlindungan dan berkat berlimpah dalam kehidupan kami. Berkati persembahan diakonia yang kami berikan untuk membantu sesama kami yang membutuhkan. Kami mau bangkit menjadi terang bagi sesama kami yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 22 Desember 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Julian di BSC. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GBI Perja Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Indra Ratu Tarigan BE. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 with English Service, dan 2 PM yang Adult and yang Couple Service. Sehubungan dengan libur nasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, maka diinformasikan sebagai berikut. Mulai hari Senin 16 Desember 2024 sampai dengan Selasa 7 Januari 2025 untuk kantor OTPCK 7 wilayah Timur dan Barat, doa fajar, Bible study, Cool, Kom, dan rumah doa diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ, baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook, maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami terpesona akan kasih setiamu Tuhan Yesus. Di setiap musim kehidupan kami, Engkau Allah kami yang setia Tuhan, tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun
mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau selamanya Tuhan. Bersama-sama nyatakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, takkan hilang, takkan pernah hilang. Sekarang ku ada. Oh Yesusku. Mari katakan dengan imanmu. Sekali Yesus, selamanya Yesus, selamanya hanya Engkau satu-satunya Tuhan kami, Tuhan. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hanya Engkau satu-satunya Allah kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, takkan pernah hilang.
sembah segenap hati. Sede kara kalapa sandara malama sede kara kalapa baba. Ikara kalapa taga sekata kara kalapa taga ya kaba. Haleluya, ditinggikan namamu yang besar. Haleluya. Sede kara kalapa sandara malama sekata kara kalapa takara kalapa baba. Sede kara malama sandara malama so. Ikara kalapa taka sandara baba baba. Mari jemaat PRJ menyembah Tuhan segenap hati. Sede kara kalapa taka sandara baba baba baba. Inara mata kaseke de kara kalapa taka sandara mata kasede kere kalapa. Haleluya. Yesus segala-galanya. Namamu besar, namamu ajaib, namamu tak terkalahkan. Nama di atas segala nama. Inara mata kaseke de kara kalapa sako to kora kalapa baba baba. Jesus, ora baba 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 baba. Yes, mari beri yang terbaik. Akui bahwa dia memang dahsyat. I love you, Lord, and I lift my voice, oh yes, to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let's sing. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, amen. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. One more time, come on. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice, oh yeah, to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet, let it be a sweet, sweet sound, and let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari
Mari sekali lagi berbahasa roh bersama. Shekete karakala baba 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 baba. Yang di depan, yang di tengah, yang di belakang, kiri kanan, mari berbahasa roh. Shekata karabala bataka sandara bala baba 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 baba. Shede karakala bataka sandara bala baba 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 baba. Ne karakala bataka shekete karakala basandara baba baba baba. Hinara bataka shekete karakala baba 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 baba. Shede karakala baba 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 baba. Shekata karakala baba 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 baba. Ne karakala shekete karakala baba baba baba. Yes. Yes. Kami tahu nyanyian, musik, irama apapun yang kami buat terbatas. Tapi Tuhan tahu hati kami. Alasan kami ada di sini karena satu saja. Kami mencintai Tuhan. Sebab Tuhan yang terlebih dahulu mencintai kami. Sebab kami tahu manusia kasihnya nol. Kami bisa mengasihi karena Tuhan yang menaruh kasih itu di dalam kami. Terima kasih untuk pagi yang diberkati Tuhan. Untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih. Sekarang Bapa, hamba terbatas tapi bersuaralah buat setiap umat-Mu. Hamba berdoa firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang tajam melebihi pedang bermata dua manapun. Dilepaskan di tengah-tengah kami. Kami rindu firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Orang mau percaya Alkitab atau tidak, Alkitab tetap firman Tuhan. Bukan karena orang percaya Alkitab baru Alkitab jadi firman Tuhan. Ini tidak ada urusan dengan manusia. Karena mau percaya atau tidak, firman-Mu adalah perkataan-Mu pribadi-Mu sendiri. Bersuaralah, kami rindu firman diperdengarkan. Sementara firman diperdengarkan, yang sakit disembuhkan, yang goncang ditegakkan, yang lemah dikuatkan. Tapi lebih daripada itu, biar kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mengenal karakter Tuhan, itu jauh lebih penting daripada apapun. Bersuaralah, hamba terbatas, urapi hamba-Mu. Biar kata-kata yang keluar dari hati Tuhan saja. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, bagi-Mu kemuliaan, bagi-Mu segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar dengan baik-baik, tapi melakukan dengan segenap hati. Mari kita katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Andre atau siapa? Atau Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Anugerah boleh kembali ada di GBI PRC di tempat ini. Jadi ini satu kemurahan. Seperti biasa, saya tidak datang dengan hati sok tahu, sok pinter, sok rohani karena pendeta. Enggak lah ya, sama sekali enggak. Kita kan sama, cuman beda fungsi saja. Saya dapat kemurahan Tuhan ada di sini, tapi kan saudara juga banyak kemurahan Tuhan. Sehat itu kemurahan Tuhan, ya kan? Saudara punya keluarga bahagia, kemurahan Tuhan. Saudara punya pikiran tenang, itu kemurahan Tuhan. Karena banyak orang sekarang pikirannya sedang tidak tenang kan? Jadi bersukacitalah karena itu kemurahan Tuhan. Nah, ya cepat ya. Tanggal sama, hari sama, jam sama, waktu cepat sekali. Tanggal ya 1 sampai 31 kadang, 1 sampai 30, 1 sampai 28 di Februari. Ya kan? Bulan sama, Januari ke Desember. Ya, jam sama, jam 1, jam 2, 3 terus, nanti kembali ke jam 1 lagi. Tapi yang aneh, waktu cepat. Rasanya cepat ya. Kita kayaknya baru berhias dengan Christmas tree dan semua aksesoris yang ada. Ya tiba-tiba udah keluar lagi ini. Ya udah keluar lagi aksesoris Natal kan. Ya kan saudara ya. Sekarang ya Natal di mana-mana sekarang. Ada satu artikel berkata Christmas is dangerous katanya. Natal itu berbahaya.
Ya, saya tergelitik, saya baca, kenapa Natal berbahaya? Karena yang pertama, kalau sudah jadi konsumerisme. Ya, makanya di mal-mal, walaupun bukan negara Kristen. Saya satu kali pernah ada di satu negara yang bukan Kristen pas bulan Desember. Semua aksesoris Natal di mal-malnya, tapi tujuannya kan itu, barang dijual. Ya, sale di mana-mana. Karena Natal sudah jadi konsumerisme. Makanya kan orang kadang kala ada maksa baju baru, celana baru, sepatu baru, tas baru, mobil baru, ya, ada istri baru juga kali ya. Ya janganlah ya. Tapi konsumerisme Natal sudah berbahaya. Tapi yang kedua, Natal berbahaya karena memberi harapan palsu buat gereja. Sebab kalau Natal yang datang banyak, begitu Natal nanti sepi lagi. Ya itu ya. Jadi berbahaya Natal. Natal berbahaya kalau sudah jadi agamawi. Orang cuman pesta pora, hura-hura, makan minum, tapi ya tidak kembali kepada esensi Natal. Nah itu, makanya artikel itu bagus itu. Christmas is dangerous. Natal itu berbahaya. Nah, kita tidak khotbah Natal berbahaya. Natal itu adalah lawatan Tuhan. Ya. Nah, coba kita lihat Matius pasal 4 ayat yang ke-16. Saya diberkati sekali dengan apa yang Matius katakan, ini nubuatan perjanjian lama, tapi digenapi. Ya, ini kan tentang beberapa daerah yang kayaknya tidak dilawat, ya, tapi Tuhan melawat dengan cara yang luar biasa. Bangsa yang diam dalam kegelapan. Ya, sudah tahu kata kegelapan ini? Ya, ini masa kalepos, masa sukar, masa yang sangat berbahaya. Telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, bayangkan, negeri dinaungi maut. Jadi yang ada kematian saja, kematian lahiriah, kematian visi, kematian generasi, kematian harapan, kematian sukacita. Telah terbit terang. Ya, saudara highlight kata terbit, sebab terbit itu bukan dari luar ke dalam. Kalau dari luar ke dalam itu terbenam. Kalau terbit berarti dari dalam keluar, inside out. Ya, jadi memang ini urusannya yang di dalam. Makanya Natal itu begini, Tuhan turun untuk mengambil kembali tahtanya. Nah Tuhan tidak butuh gedung bagus, enggak lah. Kan gereja bukan bicara gedung bagus. Gedung itu hanya alat saja untuk kita berkumpul. Ya kan? Ya, sebab begini, tata Tuhan sesungguhnya bukan di bangunan manusia. Tata Tuhan di sesungguhnya ya ada di dalam kita. Ya, dia mau bertata, tujuannya apa? Supaya dia menguasai hidup kita, kehendaknya terjadi dalam hidup kita. Ya kan? Karena selama ini kan orang suka menyembahnya kesuksesan. Sukses sudah jadi raja buat hidupnya. Ya, dunia barat berkata, ya Tuhan dirimu. Kalau kamu hebat, kamu sukses, kamu kaya, kamu Tuhan. Kamu bisa atur orang, kamu bisa atur hidup, kamu bisa atur liburan, kamu bisa atur kamu mau beli apa, kamu bisa apa saja. Ya. Tapi orang nggak sadar bahwa sebetulnya kalau di hati ini nggak dikuasai Tuhan, ya ngeri Bapak Ibu ya. Jadi dia mau bertata untuk mengambil kembali tatanya di hati kita. Makanya dia mau bertata di hati kita. Nah, pertanyaan saya, apakah Yesus sudah menjadi raja atas hidup kita? Tandanya, udah bukan karena pinter nyanyi lagu rohani, bukan karena pinter khotbah misalnya. Saya sih nggak pinter khotbah, khotbah saya itu sebetulnya ya begini saja, apa adanya, kadang nggak jelas juga, kadang seenaknya. Tapi pertanyaan saya, apakah dia mengambil alih seluruh aspek kehidupan saya, di mana saya tanggalkan ambisi kedagingan keakuan saya? Nah itu tuh. Jadi terang itu Bapak Ibu, lawatan itu tujuannya itu. Nah begini Bapak Ibu, hari bulan Desember itu orang Yahudi sampai sekarang itu kan banyak yang belum kenal Kristus. Bahkan tidak percaya. Ya, jadi kita jangan pikir bahwa semua orang Yahudi udah percaya Yesus. Belum Bapak Ibu, tapi nanti akan ada saatnya. Lawatan pasti terjadi di sana. Yang percaya katakan amin. Dan hari-hari ini sedang mengarah ke sana. Jadi kalau saudara lihat percepatan yang terjadi di Timur Tengah, aneh sih. Ya memang gak nyaman nanti ke depan. Bapak Ibu nanti penerbangan bakal gak nyaman ya. Yang ke Eropa, yang ke Middle East. Karena sekarang pesawat juga udah melingkar semua ke jalur yang berbeda dari jalur sekarang. Mulai, gak semua. Ya beberapa radar mungkin sudah mulai dicopot. Karena mempertahankan negara masing-masing. Ya, sebab sekarang pesawat komersial misalnya ke Ukraina sama Rusia. Kemudian beberapa daerah Middle East yang terjadi perang.
Itu mereka takut. Karena tiba-tiba bisa roket nyasar loh. Nembak pesawat komersil bisa saja. Makanya sekarang jalur penerbangan katanya akan mulai mengalami banyak perubahan. Jadi sementara ya sekarang belum begitu parah, saudara punya berkat, pergi saja liburan. Karena nanti akan gak nyaman Bapak Ibu ya, ke depan ini. Dan saya lihat ke arah sananya ini makin luar biasa, intensitasnya makin luar biasa. Ya Suriah apa yang terjadi sekarang, kemudian sekarang sudah melibatkan banyak negara. Ya intensitas mulai panas di mana-mana, tapi gak apa-apa kan. Kan itu sudah semua dinubuatkan oleh firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan pasti iya dan amin. Ya, itulah pasti Bapak Ibu ya. Nah kembali apa yang ingin saya katakan, sampai hari ini orang Yahudi itu tiap kali bulan Desember itu berusaha menyalakan terang seterang-terangnya. Tujuannya sebenarnya bukan memperingati Yesus, tapi apa? Mereka memperingati hari raya namanya Hanukkah. Hanukkah itu apa Bapak Ibu? Hari raya kemenangan dari sebuah dinasti di Yahudi namanya Makabeus. Simon Makabeus, Jonathan Makabeus mengusir para penjajah Yunani. Mereka menang. Kemudian ambil alih lagi Bait Allah. Senangnya luar biasa. Nah itu dirayakan dalam perayaan Hanukkah. Jadi pokoknya maunya terang seterang-terangnya. Makanya kata Natal dalam bahasa Latin, natus, itu artinya terang. Terang kan? Ya kan? Jadi gak kebetulan, walaupun mereka belum percaya Yesus, tapi toh ternyata, ya kan? Terang sesungguhnya kan Tuhan. Ya kan? Tokoh-tokoh dunia, tokoh agama, tokoh politik berkata, aku melihat terang, aku mengalami terang, aku mencari terang. Tiba-tiba seorang muda revolusional dari Nazaret berkata, aku terang dunia. Bayangkan, goncang gak? Semua tokoh berkata, aku mencari terang, kami mau cari terang. Kami ya berusaha untuk ketemu terang. Ya kami mengalami terang, kami mendapat terang. Tiba-tiba tokoh dari Nazaret still young, 30 tahun, revolusional, menggegerkan dunia. Aku terang dunia. Ada yang berani berkata begitu? Gak ada. The only one, hanya satu orang ini, namanya Yesus Kristus dari Nazaret. Amin? Ya, tapi yang luar biasa, dia tidak hanya berkata aku terang dunia. Dia berkata sama pengikutnya yang percaya, kamu terang dunia. Wow, saudara aminnya kurang mantap kayaknya. Banggalah, kenapa Pak bangga? Justru di daerah gelap, di situasi kekelaman, kegelapan, di situasi di mana negeri dinaungi maut, saudara harus ada dalam terang. Berat kalau enggak Pak. Saya ini khotbah enggak seneng-seneng loh Bapak Ibu. Oh iya, saya bergumul, saya berdoa. Ya saya enggak kejar-kejar jadwal lah Bapak Ibu. Karena saya punya tanggung jawab. Bapak Ibu pikir yang di mimbar ini seneng-seneng. Sorry ya, yang di mimbar hati-hati loh. Mau tim praise and worship, mau pembicara, mau siapa saja. Karena saudara punya tanggung jawab. Ini enggak tampil-tampil. Ya ampun lah. Enggak. Saya punya tanggung jawab dengan jadwal yang dipercayakan saya. Karena saya ketemu jiwa-jiwa ya. Nanti ujungnya Bapak Ibu, saya takut ujungnya. Makanya setiap kali doakan saya lalu berkata Tuhan batalkan jadwal apapun yang Tuhan tidak berkenan. Dan itu membuat saya jadi sombong, saya jadi ngawur, saya jadi cari duit di pelayanan. Batalkan dengan segala cara. Ini doa pendeta loh Bapak Ibu. Walaupun saya orang pelayanan. Loh, iyalah, mesti sama diri sendiri harus keras, sama orang lain harus lembut. Saya sama diri sendiri saya keras, sama orang lain saya lembut. Harus keras sama diri sendiri, kalau enggak gimana? Nanti saya enggak terbentuk kuat. Ya. Saya dorong yuk Bapak Ibu kembali, Natal itu lawatan Tuhan. Makanya berita Natal adalah berita sukacita. Katakan sukacita. Iyalah, yuk sukacita. Udahlah wajah jangan cemberut kayak ayam belum tumbuh gigi. Saudara bersukacitalah. Kalau ayam tumbuh gigi saya tidak akan makan ayam itu, saya yakin. Sebab orang Batak ngomong ngeri kali itu. Saya tidak akan makan ayam, percaya. Ayam tumbuh gigi ngeri kali itu ya. Tapi betul bersukacitalah, bersukacitalah. Saudara tahu, baca 1 Korintus pasal 10. Yang menghalangi orang Israel tidak masuk tanah perjanjian. Salah satunya, ada banyak. Penyembahan berhala, apalagi kenajisan, apalagi macam-macam. Tapi salah satunya adalah grudging, memering, cemberut, berkerut mukanya. Bukan karena tua. Ya, ngomel, cynical, komplain.
Ngomel terus, banding-bandingkan terus diri dengan orang lain. Nah itu, jangan ngomel-ngomel, jangan bersungut-sungut Bapak Ibu. Jangan, bersungut itu artinya tidak setuju Yesus jadi raja. Loh kalau dia raja biarin. Mungkin yang kita harapkan gak terjadi, pasti dia punya sesuatu yang lebih hebat daripada yang kita harapkan. Aminnya gampang. Kadang kita nggak dapat yang kita mau, tendang pintu, pukul barang, lempar apa, ngomong kasar sama istri, ngomel sama kiri kanan. Ya itu. Ya sukacita lah Bapak Ibu. Jangan ngomel, jangan apa. Oke. Yang saya tahu di sorga tidak ada malaikat yang cemberut. Ditanya kenapa? Kena pinjol, nggak ada. Nggak ada. Masa di sorga kena pinjol lagi? Oke, Wahyu 19 ayat 7 nih pendeta sembarangan ngomong ayatnya mana. Coba lihat ini suasana surga. Kan harusnya di bumi terjadi seperti di surga. Doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Baik saudara, kalau perayaan begini, ya ampun, bersukacita karena kita sedang merayakan kehadiran Kristus yang tidak terkalahkan oleh apapun, yang selalu menang, yang selalu memberi jalan keluar, yang memberi kekuatan yang tidak pernah bisa dikalahkan. Loh, kita ini sedang merayakan kehadiran Kristus, masa kita cemberut? Ya. Tidak perlu musik bagus dulu untuk bersukacita. Maafkan saya, kalau saudara ada penghibur, tidak perlu dihibur dulu baru saudara terhibur. Come on. Loh iyalah, maaf ya kalau nggak hati-hati gereja sekarang. Kalau nggak hati-hati, ini kan kalau saya ngomong ke PRJ udah kayak keluarga. Ya kadang tegas tapi kan bagus lah. Maaf, musuh selalu mencium banyak, tapi sahabat sejati selalu menasehati. Saudara hati-hati dengan orang yang suka cium-cium saudara. Loh, musuh itu banyak mencium, sementara sahabat sejati menegur. Ya, kita kurang hiburan apa sih Bapak Ibu? Kalau penghibur ada pada kita, tidak perlu dihibur dulu untuk kita bersukacita. Orang yang bersukacita itu pasti tulus dan tidak mungkin mudah berkhianat. Tunjukkan pada saya orang yang sukacita. Itu tidak mungkin berkhianat, hatinya pasti tulus. Loh. Dokter Sur mungkin mikirin Rubin Ong kalau datang suka ngamuk kayaknya. Enggak lah. Tensi saya bagus Bu dokter. Ya, tensi saya sedang enggak ini. Ya, memang penginjil biasanya tensinya tinggi sih. Karena pengennya orang berubah cepat. Tapi enggak loh, tensi saya bagus kok. Puji Tuhan. Tensi saya bagus karena kemurahan Tuhan. Ya kan enggak ngamuan. Tanya Indra. Indra kan sering ketemu saya juga. Sebentar karena baiknya dia mau traktir makan siang saya. Haleluya. Jadi hari ini istri saya agak ngirit hemat. Suaminya tidak keluar uang untuk makan siang. Ya ngobrol sama Indra lah. Bukan makan siangnya, fellowship ngobrolnya yang penting. Ya Pak Roni mau traktir terus belum jadi terus sampai sekarang saya nggak tahu ya. Oke. Nggak lah Pak, saya traktir Bapak lah, gampang lah. Oke, kita kembali. Jadi, ini. Ya baca sama-sama jemaat PRJ 23. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap apa? Sedia. Marilah, ajakan. Tuhan mengajak ayo bersukacita. Ya. Satu kali Nehemia ada di hadapan Raja Arkasasta. Dia dengar bahwa Yerusalem temboknya runtuh, sedih. Karena itu tempat penyembahan nenek moyangnya dia kan, sedih kan. Jadi dia adalah bartender. Nehemia kan pekerjaannya bartender, meracik minuman di hadapan raja. Itu orang dekat sama raja. Ya nggak boleh cemberut. Bartender itu tidak boleh cemberut. Ya nggak boleh. Pokoknya raja itu orang sekelilingnya jangan sampai ada yang cemberut. Saudara berani cemberut di hadapan raja, oh bisa ditangkap. Raja tidak mau orang sekelilingnya cemberut, harus sukacita. Bapak Ibu cemberut dia. Kemudian ditanya, mengapa wajahmu muram? Langsung dia takut. Hiduplah sang raja sambil ketawa. Ya, sebab begini, when you are in the king's presence, you cannot long face. Please, saudara kalau ada di hadapan hadirat raja, saudara tidak boleh punya muka yang lonjong. Kenapa?
Karena itu menghina raja. Karena raja punya semuanya. Raja kekuasaannya tidak terbatas. Tidak ada persoalan yang tidak bisa ditolong raja. Raja selalu memberi jalan keluar. Raja selalu mensejahterakan. Pak Rubin ini, ya bersuka cita. Dokter Sur pasti setuju. Orang kalau bersuka cita, hormon endorfinnya pasti bagus. Ya Dok ya. Ya Allah. Ya. Saya ketemu satu dokter, bayangkan. Pasiennya belum diapa-apain, sudah ketemu dia sudah sembuh dulu. Karena dokternya suka tertawa. Coba dokter kalau cemberut. Ya, sakitnya tambah parah pasiennya kan. Ya, coba. Ya kan memang sukacita itu kekuatan yang luar biasa. Oh iya, makanya suka bercanda. Lihat orang gila itu. Tidur di lantai, gak pernah pakai baju, gak pernah masuk angin. Pernah gak orang gila pergi ke kios, ngomong begini, Bu, beli obat tolak angin karena saya masuk angin. Makan di tong sampah, gak sakit juga. Kita tidur di spring bed bagus, bantal bagus, gelisahan terus, tulangnya sakit-sakit, rematik gak jelas. Yang ketawa, saya tahu saudara sedang ngalami ini. Suplemen gak kurang sehat fisiknya, tapi pikirannya. Cemberut terus ngomel terus tiba-tiba ngiler mendadak stroke Pak. Ya, jadi bersukacitalah. Nah, saudara tahu berita Natal itu apa sih? Coba kita lihat Lukas pasal yang kedua. Let's see ya. Victor, sedih sekali hatimu hari ini. Padahal saya khotbah sukacita loh. Ya, saya breakdown beberapa hal. Coba kita ke Lukas pasal 2 dulu. Oh ya, ayat 10 sampai ayat 14. Coba kita lihat. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Katakan jangan takut. Tahu Bapak Ibu, ini yang membawa otoritas surga bukan manusia, yaitu angel. Ya angel, ini bukan manusia lagi, ini otoritas. The highest authority from heaven. Angel. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 12. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 13. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi yang pertama, kenapa kita harus sadar bahwa Natal itu terobosan, Natal lawatan. Katakan terobosan Bapak Ibu. Terobosan itu apa? Aliran kecil yang dialiri oleh aliran besar. Karena peristiwa Natal terjadi di Bethlehem, Bethlehem kecil. Matius 2 ayat 6, Mika 1 ayat 5. Hai engkau yang terkecil di antara seluruh kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit seorang pemimpin. Ya mungkin kita berkata, Pak saya kecil, modal kecil, mimpi saya mungkin kecil karena saya orang kecil. Ya simpanan saya kecil, rumah saya kecil, tidak apa-apa. Ya saudara, lewat apa yang terjadi? Aliran kecil tapi diterobosi oleh hal yang besar. Saya tadi sudah bilang sama Indra, saudara ini sekarang Wahyu 6 ayat 6 sudah di depan mata. Saudara bersiap, makanya atur pola hidup dengan baik ya. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Ini di depan ini. Ini akan ada hantaman baru yang berbahaya. Saudara mesti hati-hati, ngatur keuangan benar, ringan saja hidup. Tidak usah terpancing konsumtif dan sebagainya. Ya, ini bakal gawat. Wahyu 6 ayat 6, saudara coba renungkan. Tetapi Alkitab berkata nanti, tetapi jangan sampai saudara kehilangan anggur dan minyak. Minyak itu urapan, anggur itu adalah sukacita. Wahyu 6 ayat 6. Ya, saya nggak tahu kenapa dalam bulan Desember ini persiapan tahun depan, ayat ini begitu kuat, berbicara kuat di hati saya. Saya belum breakdown beberapa hal. Tapi saya terus lagi merenungkan. Bukan cari khotbah Bapak Ibu. Saya tetap lagi renungkan ayat ini. Karena ini memang masa yang tidak gampang. Ini masa krisis berat. Masa semuanya tidak mudah. Secupak gandum sedinar.
dan 3 cupak jelai sedinan. Tetapi jangan rusakkan. Saudara tidak boleh rusakkan urapan. Jangan hidup dalam kenajisan, please. Jangan hidup dalam kenajisan. Ya, berhenti berbuat najis, berhenti selingkuh, berhenti untuk mengkonsumsi yang gak jelas, pornografi dan sebagainya. Jangan anggap itu biasa, Bapak Ibu. Ini Tuhan sedang tidak main-main. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Yang merusakkan orang itu, anggur itu sukacita. Ini Bapak Ibu, ini sudah di depan mata kita ini. Akan segera terjadi di depan ini. Akan banyak mahal di mana-mana. Semuanya akan mahal, begitu berat. Oke, nah dalam kondisi begini Bapak Ibu, sekali lagi, Tuhan datang dengan berita sukacita. Makanya berita Injil, Euangelion, Injil itu kan berita baik, good news. Katakan berita baik. Berita baiknya bukan begini, bukan rumah saya jadi baru, bukan mobil saya jadi baru, bukan kemudian jabatan saya naik, bukan. Ya yang begituan dunia punya. Berita baiknya apa sebetulnya? Euangelion itu sebetulnya sudah ada di Kejadian 3 ayat 15. Coba tampilkan. Menurut Irenaeus Bapak Gereja. Jadi Injil itu bukan karena Tuhan itu panik, responnya tergesa-gesa melihat kejatuhan manusia. Bukan. Ini sudah ada kok Bapak Ibu. Dari awal kekekalan itu sudah di planning semuanya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi keturunan Hawa yang kemudian Yesus nanti lahir meremukkan kepala daripada ular. Semua strategi, semua pusat kekuatan diremukkan di Kalvari. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya Mesias harus menderita. Bayangkan. Jadi sudah lama planning atau apa itu. Bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan. Itu sudah ada. Makanya Yesus turun itu bukan karena reaktifnya Tuhan. Mendadak, tergesa-gesa. Tuhan khawatir dan panik. Ya ampun, Tuhan tidak pernah panik. Tuhan itu punya planning yang hebat yang tak terkalahkan. Tujuannya tidak berubah, tapi caranya kadang memang bisa berubah karena manusianya berubah. Saya ulangi, tujuan Tuhan tidak berubah, menjadikan kita serupa dengan Dia supaya seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Itu tujuannya kekal, tapi memang caranya kadang berubah. Misalnya, karena pemberontakan Israel lembu emas, makanya yang dipilih hanya Lewi. Pada prinsipnya Tuhan mau semua terlibat jadi imam dan raja. Gak ada eksklusif suku. Makanya jangan di pelayanan, eksklusifan. Enggak. Karena keputusan manusia, cara Tuhan bisa berubah. Tapi tujuannya tetap sama. Tujuan Tuhan tidak pernah berubah. Caranya saja kadang berubah. Nah, Euangelion itu adalah apa? Berita baik, good news. Good newsnya adalah begini, Raja turun untuk memerintah dan mensejahterakan kita. Makanya percayalah. Tadi kan lagu Sekali Yesus Tetap Yesus itu, ya songwriternya ya saya khotbah dia masih SMU waktu itu. Bukan karena saya rasa saya senior dari dia, enggak. Saya suka duduk makan sama dia, namanya Frankie Kuncoro, saya panggil dia Kiki. Ya dia anaknya senior saya, namanya Pendeta Samuel Dudi dari Gereja Keluarga Allah di Solo. Ya, saya kenal Frankie udah lama banget. Ya, saya bilang, Ki, lagu-lagumu terus berkarya hebat, tapi kalau bisa jangan petisi terus, tapi memang proklaim. Kalau petisi minta-minta terus, Tuhan tolong sembuhkan aku, berkati aku, kan banyak lagu begitu kan, melo-melo, kadang perasaan dimain-mainkan. Jangan, tapi proklaim, proklamasi. Jangan petisi minta-minta terus. Proklamasi itu begini, sekalipun keadaan susah, Yesus tetap Raja, Yesus tetap Tuhan. Kehendaknya tidak bisa dikalahkan oleh kesusahanku. Loh iyalah, kalau petisi terus mau sampai kapan minta merengek-rengek terus, ya memang enak di jiwa, tapi nggak membangun kehidupan. Sorry ya Bapak Ibu, kalau saudara ngurusin masalah Bapak Ibu terus nggak akan selesai. Makanya orang ke distract ini terus nggak bisa ngomong misi. Selama kita tidak mati buat diri sendiri, susah bicara misi. Dulu orang berbisnis untuk misi, sekarang orang misi malah untuk berbisnis. Saudara bisnismen harus misi. Saya challenge saudara ini akhir tahun ini. Bisnis itu untuk misi, bukan yang lain. Semua tokoh di Alkitab bisnis, tapi untuk misi. Tujuannya untuk misi, bukan untuk ganti mobil baru, rumah baru. Oke lah. Tapi tujuannya tetap misi. Kalau nggak misi ya buat apa? Kosong Bapak Ibu.
Saya challenge anak-anak muda, kamu setelah kaya kalau nggak misi mau buat apa? Kamu dapat istri cantik, setelah itu mau apa? Kamu dapat suami ganteng, anak-anakmu sekolah semua di Amerika, oke. Kamu punya tinggal di kawasan mansion, oke. Kamu punya perusahaan besar, oke. Setelah itu apa? Kalau kamu nggak misi, kosong hatimu. Nothing. Saudara jangan lihat dunia dari glamornya, banyak yang kosong, banyak yang kelaparan. Betul tadi doanya Ibu Sur, ada doa yang saya pegang banget. Ya, Tuhan itu sekarang lagi, Tuhan itu sudah kuning, aneh Bapak Ibu. Hati orang-orang itu sudah siap untuk ditabur firman, tinggal saudara bergerak, mereka akan percaya Yesus itu Tuhan. Evangelion, berita sukacita, berita baik. Raja memerintah kita, memberi kesejahteraan. Makanya beritanya apa? Juru selamat telah lahir. Katakan juru selamat. Saudara tahu juru selamat? Membebaskan kita dari perbudakan. Dosa tidak sekedar berbuat salah. Dosa itu bentuk perbudakan. Dosa itu bukan sekedar kamu membunuh, kamu berzina. Oh itu dosa. Tapi orang diperbudak dari dalam. Makanya berapa banyak orang benci terus, dendam terus, pahit terus hatinya. Tidak ada di penjara tapi hidupnya terpenjara. Punya jam tangan tapi gak punya waktu. Bisa pergi jauh tapi gak bisa pulang ke rumah. Jam tangannya keren tapi punya waktu gak ada. Maaf, jam tangan dan waktu beda loh Bapak Ibu. Jam tangan cuma aksesoris, waktu yang esensi. Punya waktu enggak untuk ngobrol dengan keluarga? Punya waktu enggak? Saya sarankan praktis ya, Bapak Ibu kalau mau terlibat misi. Panggil saja anak muda, siapa yang Bapak Ibu kenal. Seminggu sekali aja dengan satu orang gantian. Saudara setahun sudah berapa puluh orang. Saudara muridkan di meja makan, ajak makan, ngobrol tentang keluarga, bagaimana bisnis, bagaimana masukkan firman, tantang terima Yesus. Clear. Yuk Pak Roni, Indra, ya siapa saja di sini. Yuk terlibat Bapak Ibu. Juru selamat. Yang kedua dia Tuhan. Katakan Tuhan. Tuhan itu penguasa tunggal. Tidak ada yang lain. Yang ketiga dia Mesias. Hari ini telah lahir juru selamat. Mesias, Kristus. Mesias itu raja yang diurapi. Ya, saudara tahu raja kita kerajaannya tidak tergoncangkan. Makanya gak usah takut. Semua pasti digoncang. Hanya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Loh, saya ngomong firman loh. Ibrani 12 ayat 28. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara ada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bahasa saya terbatas. Tapi saya berdoa Roh Kudus akan terjemahkan ini di hati saudara. Oh ya, semua akan digoncang pasti. Kegoncangan itu janji. Ya, Ibrani 12 ayat 26. Saya tidak usah baca. Tapi kalau multimedia mau tampilkan please. Semua sedang digoncangkan. Ini janji. Ya, ini janji. Ia memberikan janji. Jadi kegoncangan itu janji. Pasti akan terjadi. Tolong para pendoa syafaat di sini. Jangan tengking-tengking kegoncangan. Biarin terjadi. Karena kegoncangan itu janji. Supaya tujuannya apa? Mana yang bisa digoncang, mana yang tidak bisa digoncang. Jadi jangan ditengking sudah. Krisis gak usah ditengking. Kegoncangan, udah pendoa-pendoa syafaat tolong. Kalau doa juga hati-hati. Mesti ngerti hati Tuhan. Jadi biarkan kegoncangan terjadi. Karena kegoncangan itu janji. Kalau Tuhan janji, yang saya tahu pasti digenapi. Tapi berita baik untuk orang percaya. Saudara dapat kekuatan untuk menghadapi semua kegoncangan. Nah, pendoa syafaat mintalah supaya jemaat diberi kekuatan. Jangan tengking kegoncangannya. Jangan. Biarin terjadi. Ya, kalau bahasa saya, rasain kamu. Ini pendeta IR pagi kayak begini. Ya suruh kayak apa Bapak Ibu? Ya bisa sih khotbah 3 jurus langkah menjadi orang kaya tanpa susah. Ya, tapi kan itu artinya munafik. Karena yang khotbah di depan juga biasa saja. Saya diam, saya lagi mikir mau ngomong apa lagi. Karena wajah Bapak Ibu sedih sekali kayaknya. Bersukacita, haleluya, ada lawatan, ada terobosan. Amin? Iyalah. Tapi berita berikutnya yang luar biasa. Coba lihat ayat yang ke-12 dari Luke chapter 2. Lukas 2 ayat yang ke-12. Haleluya. 13 berarti. Nah kalau ini ya Bapak Ibu, humility banget ya.
Tuhan jadi manusia itu biasa. Tapi Tuhan mau jadi manusia itu luar biasa. Sementara manusia mau jadi Tuhan. I repeat again. Tuhan jadi manusia, ya ampun biasa Pak. Dia bisa jadi apa saja lagi. Tapi Tuhan mau jadi manusia. Itu luar biasa. Sementara manusia mau jadi Tuhan. Maaf, itu goblok terencana. Ada orang pengennya jadi Tuhan. Semua mau diatur-atur pakai uang, pakai kekuasaan. Ampun deh. Makanya berdoa itu apa? Saudara menyembah Tuhan tadi apa? Berhenti jadi Tuhan biar Tuhan jadi Tuhan. Bukan cuma ngangkat tangan. Kenapa ngangkat tangan? Enak Pak. Ya supaya latihan tidak kena serangan apa begitu. Bukan ya. Ya waktunya sisa 5 menit. Ya saya sudah diperingatkan. Gak apa-apa. Kan nambah 5 menit juga gak berdosa kan. Enggak, ya. Cuman jangan pakai kata sisa itu kayaknya enggak enak banget. Jangan. Waktunya kurang 5 menit Pak ya, itu mungkin lebih bagus sekali. Saya kasih enggak. Kalau sisa itu kayaknya aduh, sisa makanan, sisa minuman. Ya, maafkan multimedia, maafkan saya. Maafkan. Ya, saya suka bercanda tapi kudus percayalah daripada jaim tapi najis percayalah ya. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Saudara tahu? Untuk pertama kali, kenapa terobosan? Heaven on earth. Itu secara kasat mata terjadi di Alkitab di peristiwa ini. Saudara tahu nggak ini konteksnya apa? Tuhan sedang menyatakan diri sebagai Jehovah Sabaoth. The meaning of Jehovah Sabaoth adalah Tuhan panglima tentara surga yang tak terkalahkan. Ya, ini untuk pertama kali. Di mana? Di Bethlehem yang kecil itu. Jadi saudara takut apa? Saya setiap kali ke Padang Efrata dalam anugerah Tuhan beberapa kali. Setiap kali menjelang malam, agak sore begitu, cerah udara, saya tiduran di rumput. Saya melihat ke atas, banyak bintang misalnya. Saya iluminasi peristiwa ini. Ya kan ini di Padang Efrata. Ya saya nggak tahu apa peristiwanya itu terjadi di tempat saya di situ. Karena kan kita dibawa ke situ. Belum tentu juga di situ, mungkin di tempat lain. Tapi di Efrata. Tapi coba bayangkan, sudah tahu ini konteks peperangan. Ya, kapan peristiwa ini atau tulisan ini pernah muncul? Ya saudara baca saja. Waktu seorang kecil pendek dari Israel mewakili bangsanya. Tidak pernah sekolah peperangan, tidak pernah sekolah militer. Makanya saudara pikir orang sekolah dulu baru jadi terang, belum tentu. Kalau hatinya tidak diterangi terang, nanti kayak Gehazi yang dikejar salah, yang dikejar duit. Disekolahkan terang tetapi tidak terang. Sementara ini sekolahnya di padang belantara namanya David. Gembala. Yang digembalakan kecil 2 atau 3 ekor domba. Berarti bukan 23. 2 atau 3 ya bisa saja 2,5. Ya kalau 2,5 yang setengah kasihan ya nggak hidup lagi. Tapi coba. Waktu itu kemudian tiba-tiba promosi datang dalam sebuah pertempuran. Makanya saudara jangan ngomel di pertempuran. Siapa tahu itu masa lawatan Tuhan terjadi pada kita. Loh Daud itu munculnya di tengah pertempuran. Bukan karena lulus S2 dari Harvard. Bukan lulus S3 dari Berkeley. Bukan. Di tengah pertempuran semua tentara Israel lari. Iyalah menghadapi Goliat besar tinggi 2,3 meter namanya Goliat dari Gat. Biasa dilatih perang, pakai seragam perang, pakai lembing, mahir bertempur. Tiba-tiba Israel ketakutan semua, diintimidasi 40 hari. Stres itu. Wong Saul saya ngumpet kok. Intelijen gak berfungsi, tentara semua berat, tim ekonomi lari, semua berat. Israel terjepit. Tiba-tiba muncul orang ini karena diurapi Tuhan. Karena diurapi Tuhan. Namanya David. Siapa itu yang menghina barisan tentara Allah? Orang tidak bersunat itu artinya najis. Karena ada bagian dari auratnya yang di ujung gak dipotong. Ini kan soal hati. Sunat itu soal hati, bukan lahiriah. Ya kalau saudara alasan sunat karena lahiriah, karena kesehatan please. Tapi kalau alasan sunat karena sudah mau masuk surga, itu Taurat, bahaya. Jangan. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia datang. Datang pakai apa? Ketapel. Dikasih seragamnya Saul, nggak bisa. Ialah kedodoran, berat kan Bapak Ibu. Bapak Ibu apa yang terjadi? Dia orisinil.
Be yourself, jadilah dirimu sendiri. Gak usah niru-niru yang lain, gak usah compare-compare. Oh dia kaya, saya enggak. Gak usah kecewa, gak usah sombong kalau lagi berhasil. Gak kecilkan, gak usah. Jadi diri sendiri. Kalau kita lagi kecewa, ya kalau kita lagi gagal kan bukan platform kita. Gagal itu cuma platform bermain sementara. Gagal bukan identitas kita. Identitas kita tetap anak-anak yang dikasih oleh Bapa. Bapak Ibu tahu, dia datang, dia lari Pak, dia lari, bayangkan. Orang lari itu punya keberanian. Kenapa dia berani? Karena diurapi Tuhan. Dia hadapin tantangan Goliat. Siapa kamu? Bapak Ibu ketapel, cuma satu batu. Bush. Terlatih. Ya biasa latihan, makanya sudah latihan. Kalau nggak latihan, ketapel sambil bergetar begini. Meleset, ketombak, sudah mati. Latihan cuma sekali saja. Dia expert, dia ahli, dia skillful. Makanya berlatih firman, dilatih firman, terlatih dalam firman, dilatih, berlatih, terlatih. Saya selalu katakan itu, latihan itu tidak semua asal ketapel. Dia sudah biasa latihan tembak beruang, latihan tembak binatang buas, latihan. Dia sudah terlatih di kehidupan. Adakah sekolah militer? Ya coba bayangkan, seperti Daud, berantem sama beruang. Kejar-kejaran sama singa. Latihan. Udah terbiasa dengan cara hidup begitu. Langsung peng. Karena dia berkata, aku mendatangi kamu dengan bala tentara pasukan surga. Ada kau lihat di depan kita? Ada. Krisis, penyakit, virus, konflik, geopolitik gak nyaman, semua di depan kita ini Goliat semua. Tapi saya berdoa di sini, para worshiper seperti Daud akan muncul. Makanya begitu Daud jadi raja, sudah tahu. Pondok Daud itu 33 tahun, 144 orang, seminggu 24 jam. Praise and worship. Sampai Tuhan tuh kaget dari surga. Dia nengok, kok ada suasana surga di bumi. Makanya Daud itu, Tuhan berkata, ini orang berkenan di hatiku. Ya, udah. Saya selesai, tapi ayat 14. Apa beritanya? Coba lihat ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Katakan kemuliaan. Kemuliaan itu kualitas, kabot doksa. Kualitas untuk kita bertahan menghadapi situasi yang tidak mudah. Orang yang berkualitas gak akan digoncangkan. Makanya begini, yuk ngomong yang berkualitas, janji berkualitas, karakter berkualitas, hidup berkualitas, berkeluarga berkualitas, berbisnis berkualitas. Itu daya tahan yang tak terkalahkan oleh apapun. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Namanya adalah the Prince of Peace, Raja Damai. Katakan damai. Damai itu agresif, damai itu bukan defensif, damai itu adalah agresif. Damai itu menyerang. Sudah tahu kalau ada kerajaan namanya kerajaan damai. Itu rajanya adalah Raja Damai. Yesus itu sumber iman tapi tidak disebut Raja Iman. Yesus sumber kasih tapi tidak disebut Raja Kasih. Yesus disebut Raja Damai. Sudah tahu? Damai sejahtera itu menetap di dalam kita, laten, permanen, tidak akan tergoncangkan. Jadi apapun yang terjadi, jangan hidup keluar dari damai sejahtera Tuhan. Karena itu kekuatan kita. Selamat menikmati Advent Natal, karena Natal masih 25. Jadi kita ada di Advent Natal, sekarang Minggu Natal. Enjoy bersama Tuhan. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Yesus. Karapa shekete karapala papa papa papa. Korapala pas shekete karakala papa 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 papa. Boleh saya ingin berdoa buat Bapak Ibu, angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Mari sebentar berbahasa roh bersama-sama yuk. Korapataka shekete karakala pataka sakoto korakala papa 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 rakala papa rakala papa 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 papa. Sekete karakala papa 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 papa. Ada berita baik, euangelion.
Berita di mana Raja turun, dia mau memerintah dan memberi kesejahteraan buat kita. Ora patagasi gitu. Hamba berdoa Tuhan untuk IR1 ini. Kalau ada yang lutut goncang, kuatkan kembali. Kalau ada yang hati yang tawar, kobarkan kembali. Kalau ada semangat yang pudar, Tuhan beri kami kekuatan untuk kami menyala-nyala. Sembuhkan yang sakit, kami dipenuhi oleh kemuliaan dan damai sejahtera dari Tuhan. Firman ini termeterai, biar prophetic word yang Tuhan sudah sampaikan menjadi pesan yang kuat untuk namamu dipermuliakan. Dari sini bangkit orang-orang yang akan tetap kuat dan bertindak menghadapi semua situasi yang tidak mudah ini. Anugerah Tuhan bertubi-tubi menyertai menghujani kami tanpa henti dari awal sampai pada kekekalan nanti. Berkati umatmu, sembuhkan umatmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan. Silakan duduk. God bless you all. Silakan duduk kembali saudara kasih Tuhan Yesus. Engkau yang diberkati kebenaran firman Tuhan, boleh sekali kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Rubin Ong. Tuhan Yesus berkati Pak Rubin dan keluarga besar berlimpah-limpah. Ini tiba saatnya saudara kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Bapak Ibu sekalian bisa mempersiapkan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku Bapak Ibu sekalian masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu yang memberikan melalui amplop dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher. Bagi Bapak Ibu sekalian yang memberikan melalui kris, pastikan saudara nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap semuanya, seluruh jemaat saya undang kita bersama bangkit berdiri. Kita ingin sama-sama mendeklarasikan doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur setiap kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama tutup ibadah. Yang ku miliki semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati berdoa untuk hambanya Pendeta Rubino. Bapak, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan pesan Natal ya Tuhan. Engkau adalah Raja Damai itu Tuhan. Engkau yang rela dari surga turun, lahir di bumi. Ambil sebagai orang yang paling rendah Tuhan. Untuk kami, terima kasih kepada Engkau Tuhan. Biar hati kami Tuhan dipenuhi dengan damai sejahtera. Terima kasih kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan, tahun ke depan adalah tahun penuaian. Identik dengan goncangan, dengan peperangan. Tapi kami percaya kami ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan. Seperti Nabi Yeremia Tuhan. Diberi kuasa oleh Engkau Tuhan. Untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan kuasa-kuasa kegelapan. Dan untuk menanam, membangun jemaat-Mu Tuhan, umat Tuhan. Dimanapun beliau berada Tuhan. Yang berdoa untuk keluarganya, buat istri anaknya Tuhan. Ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Ada malaikat yang berkemah mengelilingi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mereka menjadi keluarga yang makin bahagia,
makin menikmati Tuhan. Dan boleh menjadi keluarga teladan bagi keluarga-keluarga lain Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Mereka boleh Tuhan pulang dengan penuh sorak-sorai. Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka. Tuhan yang memberikan pengharapan yang baru buat mereka. Mereka akan terus melangkah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Untuk memasuki tahun 2025 Tuhan. Mereka gak perlu khawatir, gak perlu takut. Ada Tuhan yang mengasihi, ada Tuhan yang melindungi, ada Tuhan yang menyertai sampai kesudahannya. Tuhan, terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan jemaat-Mu ini ke dalam tangan Engkau. Ke dalam tangan-Mu yang kuat ya Tuhan. Engkaulah panglima besar kami Tuhan. Engkaulah yang berperang untuk kami Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Bawalah berkat dari Bapa yang di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita mulai pagi hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemputi awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Shalom saudara, banyak kesalahpahaman yang terjadi di tengah orang percaya terkait dengan hubungan Injil dan hukum Taurat. Contohnya, karena sudah ada hukum kasih, maka kita tidak memerlukan lagi seluruh isi hukum Taurat. Apakah benar demikian? Voice of Pentecost kali ini adalah lanjutan dari edisi sebelumnya. Kita akan membahas 2 miskonsepsi tentang hubungan Injil dan hukum Taurat yang umumnya terjadi di tengah orang percaya. Miskonsepsi pertama, kalau saya sudah selamat, mengapa saya perlu menaati hukum-hukumnya lagi? Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan lanjutannya dalam ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari hal ini, kita mengetahui bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan justru menuntun kita untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah. Dan bagaimana kita dapat mengetahui standar pekerjaan yang baik jika kita tidak mengetahui prinsip dalam hukum moral Allah? Dan dalam ayat yang lain, firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Dengan sangat jelas, firman Tuhan yang Yesus sendiri katakan memberi petunjuk. Justru menuruti segala perintah Tuhan adalah bukti nyata kita mengasihi Tuhan. Benar, keselamatan itu adalah pemberian Allah. Itu sebabnya menaati hukum-hukum Allah bukanlah sebab keselamatan, melainkan akibat. Kita menaati hukum Allah bukan supaya diselamatkan, melainkan sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Miskonsepsi kedua, Kristus mengajarkan hukum yang baru, yaitu hukum kasih, dan itu menggantikan ke-10 perintah Allah dalam perjanjian baru. Benar, Yesus memberikan perintah baru kepada para murid, yaitu hukum kasih. Namun, baru yang dimaksud adalah Yesus memperbaharui hukum itu sebagai tanda bahwa orang-orang yang melakukannya adalah murid Kristus. Karena hukum kasih sendiri sejatinya adalah kutipan dari hukum perjanjian lama. Kedua, hukum kasih justru merangkum 10 perintah Allah secara sederhana. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi Allah adalah jangan ada Allah lain, jangan membuat dan menyembah patung, jangan menyebut nama Allah dengan sembarang, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sejatinya berbicara tentang mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, sebagaimana yang Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 37. Bagian yang menekankan kita untuk mengasihi sesama manusia adalah
hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Sejatinya berbicara tentang mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Paulus sendiri dalam suratnya menyebutkan bahwa hukum-hukum ini terangkum dalam mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi, hukum kasih adalah bentuk yang lebih sederhana dan esensial dari 10 perintah Allah. Perlu kita perhatikan juga bahwa arti kasih dalam Alkitab bukanlah perasaan dan emosi semata-mata, melainkan sebuah keputusan yang lahir dari karakter yang benar. Dan karakter yang benar lahir dari menaati perintah Allah. Dari 2 miskonsepsi ini kita dapat belajar, sekalipun kita sudah diselamatkan, kita tetap harus menaati segala perintah Allah. Dan sekalipun hari ini kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, namun prinsip moral Allah yang terkandung dalam hukum Taurat tetaplah dapat menjadi pedoman dan penuntun bagi kita untuk menuju hidup yang benar. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.